Welcome to your channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Ajakan Jokowi kepada para pemuda generasi milenial untuk menjadi petani, ini ajakan yang luar biasa. Tetapi apabila ajakan itu hanya keluar dari mulut saja tanpa ada konsep yang jelas, maka ini adalah kebodohan, maka ini adalah politicking. Apa yang saya maksud dengan ajakan itu yang datang dari presiden itu harus seperti apa? Kalau presiden serius ingin mengajak para pemuda untuk menjadi petani-petani di desa, saya kira langkah presiden bukan hanya sekedar statement di media massa, di medsos, tapi ia diikuti dengan program yang baik, program yang konseptual. Seperti apa? Misalnya kepada mereka, para pemuda yang ingin menjadi petani, maka kepadanya diberi insentif-insentif. Seperti umpamanya, ya, diberikan lahan sebanyak 5 hektar. Karena petani yang baik, petani yang sukses, at least minimal harus dia punya 5 hektar. Bagaimana caranya 5 hektar itu? Presiden harus menyiapkan lahan atau membeli lahan-lahan yang tidak produktif, yang tidak digarap, ya, disatukan menjadi kawasan 5 hektar, kemudian diberikan kepada pemuda yang mau jadi petani. Beri tunjangan hidup selama 2 tahun, ya. Kemudian ini lahan harus dijadikan lahan pertanian. Nanti tahun ketiga lahan itu harus dicicil kepada negara. Begitu, diberi lahan yang harus dicicil nanti. Diberi jaminan hidup selama 2 tahun supaya dia bisa sungguh-sungguh mempelajari pertanian dan bertani. Ketika nanti hasil pertaniannya sudah dapat menghasilkan, membuahkan keuntungan, maka dia harus kembalikan kepada negara. Jadi negara tidak rugi, anak-anak muda kemudian menjadi petani yang profesional, ya, karena diberi lahan, diberi tunjangan hidup, dan dibimbing menjadi ahli-ahli pertanian yang hebat. Karena kita punya tenaga ahli yang banyak. Nah begitu, seperti dulu juga Pak Harto meminta rakyat, sebagian rakyat yang ada di Jawa yang tidak bekerja, yang tidak punya pekerjaan, yang miskin, untuk transmigrasi ke daerah-daerah yang kosong. Diberikan 2 hektar lahan, diberi tunjangan hidup selama 2 tahun. Sekarang apa yang terjadi? Masyarakat di Lampung yang ex-transmigran itu menjadi masyarakat yang dominan, yang subur, yang makmur, yang berpenghasilan menengah atas. Anak-anaknya sukses menjadi sarjana-sarjana. Juga di Kalimantan, juga di Sulawesi, ya. Begitu kalau program itu, jangan asal mengajak saja. Karena pertanian adalah janji yang tidak akan ingkar. Di Amerika ada yang disebut dengan future farmer, yaitu kelompok anak-anak sekolah yang berkelompok, yang dididik untuk mencintai menjadi seorang petani, ya. Kelompok-kelompok itu diberi lahan supaya dia bercocok tanam bersama, atau diberi ternak, ya, supaya kemudian dia bisa membesarkan, fattening ternak itu, ya. Kemudian dikompetisikan dengan kelompok-kelompok lain, bersaing untuk memperlihatkan hasilnya nanti kelak seperti apa. Dan hasilnya nanti, ya, hasil pertanian, hasil peternakannya itu dibeli oleh para calon-calon pemimpin yang ingin menjadi senator, yang ingin menjadi anggota DPR dengan berkali-kali lipat dari harga pasar. Nah begitu. Jadi di negara maju pun mimpi menjadi seorang petani itu dikembangkan, dididik, diedukasikan kepada rakyat. Karena pertanian adalah janji yang tidak akan pernah meleset. Oke? Wassalam.